Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ada sukacita? Amin. Di tahun baru kita harus mengalami hal-hal yang baru juga ya. Amin. Ada 2 unit AC yang baru supaya Bapak Ibu lebih betah dengar khotbah ya. Kalau dingin berarti saya akan perpanjang khotbah saya. Kalau panas saya perpendek aja khotbahnya. Jadi nanti saya lihat kalau ada yang kipas-kipas khotbahnya amin aja udah. Tapi kalau ada yang duduk nyaman boleh diperpanjang ya Bapak Ibu ya. Hal yang baru. Saudara-saudara, kehidupan kita dalam rencana Tuhan harus juga selalu yang baru. Nah, saya kira Bapak Ibu punya kerinduan rohani ini karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, saya mau beri suatu cerita yang menarik, peristiwa yang unik, menarik. Belum lama terjadi, kemarin. Saya tiba-tiba dapat telepon dari seseorang. Bapak Ibu juga kenal orangnya karena pernah melayani di sini 3 tahun. Shalom Bapak, shalom. Apa yang terjadi? Kabar gembira. Wah, haleluya. Kabar gembira. Bapak Ibu senang ya kalau dibilangin kabar gembira ya. Shalom, haleluya, kabar gembira. Babi yang saya pelihara 2 ekor dari baby sekarang menjadi induk dan hari ini melahirkan. Wih, kabar gembira, babi melahirkan. Dia pelihara lama itu 9 bulan atau 10 bulan kan. Nah sekarang babinya melahirkan. Jadi itu kabar gembira buat saya. Haleluya. Berapa ekor? Masing-masing 8 ekor. Berarti 16 ekor. Wah, 16 ekor kalau kamu jual 1,5 juta, itu sudah 24 juta. Sudah bisa untuk biaya kawin kamu. Dia kata wah, hahaha. Besoknya lagi saya ditelepon. Rupanya tidak ada kabar gembira. Kabar duka. Lah, apa ini kabar duka? Babi satu tidak mau menyusui anaknya. Wah, ini jahat sekali ini. Kalau ada ibu yang tidak bisa menyusui anaknya ini patut dipertanyakan ya. Ini babi. Satu menyusui, satu tidak mau. Jadi semua anaknya setiap datang digigit, diusir, ngamuk. Kenapa ini terjadi? Dan akhirnya dia bertindak sebagai ibu. Dia beli susu dengko, dia beli dot, dan dia nyusuin ini satu-satu saudara-saudara. Dan dia bilang, aman Bapak. Pokoknya sambil berdoa supaya induknya tidak menyusui, saya menyusui. Saya bilang, wah, tidak apa-apa belajar. Kamu nanti kalau menikah punya anak, menyusui anak itu. Dan kabar duka datang lagi. Babinya sudah meninggal semua. Yang disusui susu dengko itu anaknya meninggal semua. Dan dia rencana akan membunuh induknya dan jual. Jadi tinggal satu babi yang menyusui 8 anak, tapi satu sudah innalillahi anak-anaknya. Oh, kok cepat sekali, padahal dia perkirakan, wah ini begini. Nah itu menarik sekali saudara-saudara. Saya pelajari, apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa ini saudara-saudara. Ternyata anak babi itu tidak bisa hidup ya, kalau dia tidak hidup dengan induknya. Lah sekarang kalau induknya menolak ya matilah. Dan tidak mau menyusui. Dan dikasih dengan susu dengko, itu asing bagi dia. Anak-anak itu. Itu bukan alami ya. Baru 1 hari usianya. Saudara bisa bayangkan itu terjadi. Nah, itu terjadi
terjadi bagi saudara Iman. Tahu Mas Iman yang pernah melayani di sini. Dia ada di Kupang sana. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bila ada sesuatu yang asing terjadi dalam diri kita, mungkin kita akan mati secara rohani juga ya. Karena bukan kebiasaan kita, bukan natur kita. Ya, Bapak Ibu sudah terbiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sudah terbiasa mendengar firman Tuhan. Sudah terbiasa dengan hal-hal rohani. Dan tiba-tiba ada hal yang asing di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bisa mati iman kita. Ya, karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Di tahun baru, mari kita tetap rindukan hal-hal rohani dalam hidup kita. Amin. Supaya tidak mati rohani atau mati iman kita. Karena itu Bapak Ibu, saya lihat terpancar dari wajah Bapak Ibu sekalian ada sukacita untuk tetap merindukan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema yang masih terus saya khotbahkan ini, bahagiannya yang keempat adalah membangun kehidupan yang bermakna dalam rencana Tuhan ya. Membangun kehidupan yang bermakna, bahagiannya yang keempat. Nah, saudara-saudara, membangun kehidupan yang bermakna itu yaitu kehidupan yang didesain oleh Tuhan. Kehidupan yang dirancang oleh Tuhan. Bukan kita yang merencanakannya, tetapi Allah yang merencanakan. Dan mengapa Yesus lahir ke tengah-tengah dunia? Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa, supaya dipulihkan, supaya dibangun kembali suatu kehidupan. Dan kehidupan bersama dengan Tuhan itu adalah kehidupan yang bermakna. Kehidupan kita di dalam dunia ini sudah diracuni, sudah dihancurkan, sudah dirusak oleh dosa, oleh dunia ini, oleh kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya tidak lagi bermakna. Karena itu Allah begitu berbelas kasihan. Oh, bagaimana manusia hidup di dalam dunia ini, tapi kehidupan mereka menuju kebinasaan kekal. Dan bukan kepada kehidupan yang kekal. Dan itulah sebabnya Allah mengutus anaknya, supaya datang mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Kehidupan yang bermakna itu, saudara-saudara, supaya tidak salah di dalam pemahaman kita, itu bukan diukur dari berapa banyak yang kita capai. Ya, sekali lagi, ini kita pelan-pelan mengerti ini. Kehidupan bermakna bukan diukur dari berapa banyak yang kita capai dalam hidup ini. Anak banyak. Apakah ada anak banyak itu adalah kehidupan yang bermakna? Dulu katanya banyak anak, banyak rezeki. Lah zaman sekarang kalau dapat banyak, katanya banyak bencana. Makanya zaman sekarang lihat, orang gak mempunyai anak. Atau maksimal 2 saja, atau ya sudah 1 aja. Woi, ada yang 2 aja sudah kepala pusing. Lagi suruh tambah-tambah begitu ya. Jadi bukan dari banyaknya, saudara-saudara. Bukan dari banyaknya uang yang kita dapatkan. Bukan dari banyak benda-benda rumah, harta kekayaan dunia. Bukan diukur dari banyaknya. Ya, jadi kehidupan yang bermakna bukan diukur dari banyaknya harta kekayaan yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Atau banyak gelar. Bapak Ibu, gelar saya itu lebih panjang dari nama saya. Saya ukur dengan sentimeter itu. Gelar saya lebih banyak dari nama saya. Nama saya kan hanya 2 kata, Salmon Pah, gitu kan? Salmon Pah, koma, tambah STH, tambah MDiv, tambah MPD, MTH, tambah MPD. No, ini gelar ini kalau mau pakai, di depannya ada 1 gelar, pendeta, guru. Ini gelar lebih panjang dari nama. Bukan diukur dari gelar-gelar itu yang didapat, kehidupan bermakna itu. Bukan diukur dari jabatan yang kita dapat. Bukan diukur dari berapa banyak harta kekayaan yang kita peroleh. Atau berapa banyak anak yang kita miliki kan. Sekali lagi, kehidupan bermakna bukan diukur dari banyak
yang kita capai. Atau diukur dari situasi sekeliling kita, itu juga demikian. Oh, hidup saya bermakna karena saya berada dalam sebuah situasi yang mengenakan saya. Bukan juga. Tapi kehidupan yang bermakna itu diukur dari kehidupan kita yang disesuaikan dengan rencana Allah. Apa rencana Allah bagi kita, saudara-saudara? Firman Allah mengatakan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah. Allah punya rancangan bagi setiap kita. Dan rancangan Allah bagi kita dalam Yeremia 29 ayat 11. Tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depanmu yang penuh harapan. Setiap orang, karena inilah upaya Tuhan. Nah, karena kalau membangun kehidupan dalam rencana Allah berdasarkan rancangan Allah, bukan rancangan kita. Mari kita lihat satu contoh. Belajar dari pengalaman Sakeus. Khotbah tentang Sakeus, Bapak Ibu sudah banyak kali memahaminya, dengar juga ya. Tapi hari ini kita coba fokus kepada pengalaman Sakeus. Apa yang harus kita perbuat agar hidup kita bermakna? Belajar dari Sakeus, kita harus menampilkan beberapa sikap agar hidup kita juga bermakna. Mari kita baca teks Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu periksa, boleh kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara lihat di sini Sakeus. Apakah kehidupannya bermakna? Yesus datang dan mencari orang seperti ini. Kalau bicara tentang jumlah yang didapat, di sini sudah dikategorikan Sakeus ini seorang yang kaya. Artinya jumlah dia sudah dapat ya. Tapi dia adalah orang yang terhilang. Dia adalah orang berdosa juga, di sini dicap dia orang berdosa. Orang kaya, orang berdosa. Saudara-saudara, lihat di sini. Yesus datang untuk mencari orang semacam ini. Untuk memberikan makna kehidupan kepada Sakeus. Hai Sakeus, hidupmu bermakna bukan dari jumlah yang engkau dapatkan. Bukan dari jabatan sebagai pemungut cukai. Tetapi bermakna apabila berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sangat menarik Bapak Ibu ya. Ada orang bangga dalam hidup mereka. Wah, hidup saya bermakna kalau saya selalu pakai pakaian baru. Kalau saya sudah punya mobil yang baru, rumah dan macam-macam. Dan ukurannya sukses dunia ini yang dicapai. Saudara, di dalam Tuhan, ya Tuhan memberkati kita juga.
Karena itu janji Tuhan kan. Cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberi. Tetapi ukuran hidup yang bermana bukan dari yang kita dapatkan itu, saudara-saudara. Tapi apakah hidup kita layak di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Ingin layak terlebih dahulu, baru diberkati Tuhan, itu nomor satu. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat? Kita belajar dari Zakheus ini. Ada beberapa sikapnya. Yang pertama saudara-saudara, kehidupan yang bermakna itu adalah kehidupan yang dibangun atas pertobatan yang benar. Ya, atas pertobatan. Belajar dari Zakheus ini, dia mengalami satu pertobatan yang benar, saudara-saudara. Pertobatan yang benar itu, saudara-saudara, adalah perjumpaan dengan Yesus sebagai pribadi yang mengagumkan. Ya. Di sini dikatakan bahwa Zakheus ingin bertemu dengan Yesus. Ayat yang kedua, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu, ya? Orang apakah Yesus itu? Yesus itu orang apa? Orang yang bagaimana? Siapakah Yesus itu? Dia ingin tahu orang apakah Yesus itu. Selanjutnya tidak dijelaskan lagi. Tapi Yesus berjumpa dengan satu pribadi. Zakheus berjumpa dengan Yesus, satu pribadi yang mengagumkan. Pribadi yang penuh belas kasihan. Pribadi yang bisa menerima orang berdosa seperti dia. Pribadi yang mau masuk di dalam rumah tangganya Zakheus. Pribadi yang mau mengampuni Zakheus. Wah, ini mengagumkan ya. Bagi Zakheus. Zakheus berjumpa dengan satu pribadi yang mampu merubah kehidupan. Dari situ kita lihat bahwa Yesus mampir di rumah. Dan tidak dicatat apa-apa saja yang dibicarakan di sana. Tentu dari hasil pembicaraan yang banyak itulah Zakheus mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Dan dari pengenalan itu timbullah pertobatan. Ya toh? Dari pengenalan timbul pertobatan. Kalau anak muda, dari mata turun ke hati. Dari pengenalan hasilkan pacaran. Dari pacaran ke pernikahan. Oh, itu dia. Zakheus berjumpa dengan Yesus, menghasilkan pengenalan, dan dari pengenalan yang jelas itulah hasilkan pertobatan. Dan disinilah rahasianya, kehidupan yang bermakna dimulai dalam Zakheus. Zakheus berpikir selama ini dia sudah bermakna karena dia kaya, karena dia punya segalanya. Dia berpikir dia sudah bermakna. Ternyata di mata Tuhan, pernyataan Yesus, anak manusia datang untuk mencari yang terhilang. Dan konteks yang terhilang ini siapa? Zakheus. Bukankah di zaman kita lihat sekarang, banyak orang mungkin berpesta pora dengan harta kekayaan dunia, bersuka cita, bersenang-senang. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan, banyak yang terhilang. Amin Bapak Ibu, sadarilah itu. Maka tugas Bapak Ibu Saudara dan saya mendoakan mereka. Kita perlu banyak berdoa supaya orang di dalam dunia ini perlu diselamatkan. Mereka hanya dipuaskan dengan materi, harta kekayaan dunia, tapi mereka adalah orang-orang yang sedang terhilang. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah berjumpa dengan Yesus, yang sudah mengalami pengenalan dengan Yesus, yang sudah mengalami kehidupan bermakna dengan Yesus, inilah kehidupan yang indah di dalam Tuhan, yang perlu kita saksikan kepada Tuhan. Mungkin kita akan katakan kepada orang lain, saya dibandingkan dengan Anda lebih pintar daripada saya, karena saya tidak punya kesempatan untuk belajar, mungkin begitu. Kita bicara dengan orang lain, Anda lebih kaya daripada saya, karena Anda lebih berpeluang untuk mendapatkan uang banyak, sedangkan saya tidak. Saya dari derajat kehidupan sosial yang rendah, Anda dari derajat kehidupan sosial yang layak.
saya beda dengan Anda. Kita katakan kepada orang begitu. Tapi kita harus percaya diri. Namun demikian, saya memiliki Yesus dalam diri saya. Amin. Saya memiliki kehidupan di dalam diri saya. Saya memiliki Tuhan yang raja di atas segala raja ada di dalam hidup saya. Saya memiliki raja damai di dalam hidup saya. Saya memiliki Yesus sumber kehidupan di dalam diri saya. Yang membuat saya percaya diri juga. Sehingga saya tidak malu dalam pergaulan. Saya tidak perlu rendah diri melihat mereka yang lebih di atas saya. Karena Yesus yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Oh, itulah yang memberanikan Petrus berkhotbah kepada banyak orang. Aneh, Petrus itu seorang derajat sosial yang rendah karena dia seorang nelayan. Dia bukan seorang importir ikan. Cukup pergi pancing bawa pulang. Orang derajat hidup yang biasa. Tapi bisa dipakai Tuhan untuk berkhotbah. Dan dia bilang, emas dan perak tak kupunya, tapi punya dalam nama Yesus. Orang lumpuh bisa berjalan. Haleluya. Amin. Saudara punya kuasa. Yesus di dalam diri kita lebih besar, lebih berharga, lebih bernilai daripada yang ada pada dunia ini. Maka di dalam dunia pergaulan Bapak Ibu, tidak usah rasa minder, tidak usah rendah diri. Karena kita punya harga diri, yaitu karena Yesus berharga di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikala orang menekan kita, dikala orang memandang kita rendah, tidak apa-apa. Asal jangan kita dipandang rendah oleh Tuhan. Yesus mengatakan, engkau berharga di mataku. Nah, inilah yang dialami ya oleh Sakeus. Yaitu Sakeus memulai kehidupan yang dibangun di atas pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar, yaitu pengenalan akan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sudah mengalami itu semua, haleluya, amin. Amin. Pertahankan dan katakan, itulah kehidupan yang bermakna. Hidup bermakna. Sekali lagi, bukan diukur dari situasi, lingkungan, dan banyaknya seperti orang dunia. Tapi hidup bermakna adalah Yesus yang ada di dalam diri kita. Jadi saya mau Bapak Ibu kita belajar. Yesus rindu supaya hidup kita bermakna. Ini kebetulan kita baca teks ini, Yesus berjumpa dengan orang kaya. Tapi di teks lain ingat, Yesus berjumpa dengan orang miskin juga ada kan? Ada seorang namanya Bartimeus yang buta, yang duduk minta-minta di pinggir jalan. Tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, kehidupannya bermakna juga. Amin. Tidak peduli siapapun kita, di saat kita jumpa dengan Yesus dan ada pertobatan yang sungguh-sungguh, pengenalan akan Yesus yang sungguh-sungguh, hidup Anda sungguh bermakna di mata Tuhan. Dan itulah tujuannya Anak Manusia datang untuk mencari kita-kita yang terhilang, yang berdosa. Oh, ini sukacita kita. Ini berita anugerah. Ini yang harus kita sampaikan kepada banyak orang di dalam dunia ini. Nah, kehidupan yang bermakna, hidup yang dibangun atas pertobatan yang benar. Yang kedua Bapak Ibu, kehidupan yang bermakna itu kehidupan yang menampilkan perbedaan hidup secara radikal. Ada perbedaan. Saudara-saudara, setiap orang berjumpa dengan Yesus selalu ada perubahan, selalu ada perbedaan. Dan ini sangat menarik. Apa yang berbeda di dalam diri Sakeus? Dia buat pernyataan begini. Karena dia dicemooh sebagai seorang berdosa, ya. Dan orang mengejek dia. Dan dia katakan begini, Tuhan, setengah dari milikku
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lah katanya setengah dari yang dimiliki. Kira-kira berapa banyak? Ini orang kaya, jadi setengahnya, sudah banyak ya, banyak sekali. Kalau rumahnya 10, setengahnya 5 rumah. Kalau uangnya ada 10 miliar, setengahnya 5 miliar. Setengah Tuhan, itu gak main-main itu. Bapak Ibu, pernah gak beri setengah dari gajimu? Kan hanya 1/10 saja, gak sampai setengah. Harusnya 50%. Sakeus bilang, setengah dari milikku akan kuberikan. Kemudian dia bilang lagi, kalau memang aku itu peras orang, itu akan kukembalikannya berapa kali lipat? 4 kali lipat. Jadi kalau dia peras orang 1 juta, dia kembalikan 4 kali lipat berapa? Ya 4 juta. Ini orang luar biasa, saudara-saudara. Begitu. Nah, tapi pernyataan-pernyataan ini membuktikan bahwa Sakeus ini menampilkan perbedaan hidup. Gaya hidup yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bahwa untuk hidup yang bermakna itu harus ada perbedaan hidup secara radikal. Dahulu berbeda dengan sekarang ya. Dahulu berbeda. Nah, untuk melihat perbedaan-perbedaan hidup dulu berbeda, saya tuh pelajari surat Efesus untuk melihat perbedaan-perbedaan itu Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan surat Efesus, ditulis begini, Efesus 2 ayat 1, bilang begini, kamu dahulu perbedaan, sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 3 mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Itu dahulu. Ya. Jadi kehidupan dahulu adalah kehidupan di dalam dosa, Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 11 mengatakan begini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan, hilang catatan saya Bapak Ibu. Efesus 2 ayat yang ke-11, ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menanamkan dirinya bersunat, yaitu sunat secara lahiriah. Dahulu tidak. Juga dalam Efesus pasal 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 3 ayat 5, pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan, yaitu kamu, bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang jahat. Jadi kesimpulannya di dalam Efesus itu bilang begini Bapak Ibu, orang-orang yang kehidupannya dahulu itu di dalam dosa, jauh dari Tuhan, tidak di dalam kebenaran, itu kehidupan yang dahulu. Kehidupan yang lama, kehidupan sebelum mengenal Tuhan, kehidupan yang dahulu sekarang harus berbeda. Dulu di dalam gelap, sekarang di dalam terang. Dulu tidak ada damai sejahtera, sekarang ada damai sejahtera dan sukacita. Dulu tidak mengenal Tuhan, sekarang mengenal Tuhan. Dulu tidak mau memberi, sekarang suka memberi. Dulu tidak mau melayani, sekarang mau melayani. Dulu tidak setia,
kepada Tuhan. Sekarang mau setia buat Tuhan. Kehidupan kita yang bermakna adalah menampilkan perbedaan dan perbedaan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Sampai hari ini kalau kita mau ukur, bermaknakah? Saya percaya kita semua bermakna. Amin. Saya lihat dari sukacita Natal, tahun baru sampai sekarang. Ayo mari kita pertahankan sampai akhir tahun ini. Sampai Tuhan panggil kita kembali. Kita tetap setia kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tingkatkan. Ya, ada program kami tim pelayanan juga. Minggu pagi, setiap hari Minggu pagi kami sudah datang gereja jam 6 pagi. Ya, kalau Bapak Ibu datang jam 9, kami sudah datang jam 6. Ngapain? Berdoa. Dan kami doakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak sempat ke gereja karena berhalangan dan macam-macam. Kami doakan. Tapi kalau digerakkan Roh Kudus datang, puji Tuhan. Jadi kita saling mendoakan. Kami berdoa, mungkin ada yang masih sedang. Tidak apa-apa, Tuhan berdoa untuk jemaat yang masih ngorok. Tapi Roh Kudus kasih bangun cepat-cepat supaya dia mandi, supaya dia ke gereja. Itu terjadi mungkin ya. Kita kan tidak tahu roh yang bekerja. Amin. Daripada Pak Salman pergi ketok, bangun kita ke gereja. Kan capek keliling semua. Tapi ada roh yang bekerja di mana-mana. Haleluya. Amin. Ada yang tadi pagi dibangunkan Roh Kudus. Angkat tangan. Semuanya pasti ya. Saudara-saudara, ada yang asik nonton film pagi-pagi kan? Lagi asik ini. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Gereja. Iya, langsung dilempar remote, mandi ke gereja. Haleluya. Roh Kudus bekerja. Mengingatkan begitu ya kan? Ibu-ibu juga bisa terjadi kan? Pagi-pagi sudah ke pasar, belanja. Pulang masak cepat-cepat. Saking banyak yang perlu dimasak hari ini, hari spesial, hari keluarga, hari Minggu makan banyak. Goreng, tahu-tahu lupa jam. Woi, ini harus gereja. Cepat-cepat mati kompor. Berangkat ke gereja. Haleluya. Kalau tidak asik masak, tidak jadi ke gereja. Berarti Roh Kudus bekerja. Ada yang setan berbisik. Hari ini gak usah ke gereja. Kita ada acara di sana. Loh, yang ketawa berarti betul ya. Jadi jangan ke gereja. Percuma ketemu pendeta Salmon, wajahnya gak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya begitu aja. Dapat apa juga ke sana. Berdoa, roh setan bicara lagi. Kau berdoa, doamu gak dijawab begitu. Kau tetap susah saja. Dengar khotbah juga begitu aja, dari kiri keluar ke kanan, firman tidak ada yang merubah. Sudah, hari ini kita jalan-jalan saja, shopping saja. Kita start dari Cito, habis itu kita ke Tunjungan Plaza, habis itu kita ke PTC, habis itu kita ke Galaxy Mall. Pokoknya hari ini Surabaya semua mall kita keliling saja. Kan enak, pulang tenang daripada ke gereja. Mungkin itu setan bicara itu. Tapi Roh Kudus bekerja. Kita doa di sini. Tidak jadi, batal rencana itu. Haleluya. Amin. Bisa saja. 1000 kemungkinan bisa terjadi. Saya ingat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan apa? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penguasa kerajaan angkasa. Jadi saya juga sadar ini sekarang sebagai hamba Tuhan, peperangan rohani. Jangan sampai roh-roh bicara di hati jemaat, kacau semua. Apalagi kalau datang gereja, roh juga bicara. Pendeta berkhotbah, roh juga bicara. Roh bilang, pendeta itu khotbah terlalu lama. Jam berapa itu? Ada sudah duduk begini, ada yang duduk begitu. Lihat jam. Ini peperangan rohani. Jadi kita mulai dengan doa. Katanya doa orang benar sangat besar. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, saya berdoa, Anda juga berdoa. Tahun ini kegerakan doa dalam setiap pribadi dan keluarga. Katanya banyak berdoa, banyak diberkati juga. Amin. Amin. Tidak berdoa, setan menang. Sedikit berdoa, ya sedikit keuntungan juga.
kita berdoa saja. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Jadi siapa yang mau gabung dalam tim doa pagi, jam 6 pagi datang sini. Kita berdoa dari jam 6 untuk masalah-masalah kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, tampilkan kehidupan yang berbeda sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya aman-aman, gak ada masalah, ya sudah santai-santai aja, gak usah berdoa lagi. Ada orang berpikir begitu. Kita gak perlu cari Tuhan, kita gak perlu cari berdoa, atau uang ada, makanan ada. Gaji tiap bulan tidak dipotong kalau tidak berdoa ya. Saya kalau pemimpin perusahaan bahaya. Karena saya persyaratan, karyawan tidak berdoa, potong gaji. Udah, nanti berdoa semua ya kan. Tapi ya repot berdoa karena gaji berarti kan. Saudara, ya. Tampilkan kehidupan yang berbeda. Jadi mari Bapak Ibu di 2004 semangat rohani kita tetap bernyala-nyala. Haleluya. Nah, Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan, ya apa itu? Bersukacita dalam Tuhan, sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Ayat yang ke-11 mengatakan, hendaklah rohmu tetap bernyala dan layanilah Tuhan. Biar setan melawan juga, kita lawanlah setan. Ya harus itu. Tuhan Yesus saja didatangi setan, dicobai lagi, dia macam-macam ngomong lagi. Setan juga berkhotbah banyak kepada Yesus, firman Tuhan. Terakhir Yesus tidak sabar lagi. Hei setan, nyala engkau. Nyala. Tapi setan bilang, nanti saya cari waktu baik, saya kembali lagi. Katanya begitu. Kurang ajar itu setan itu. Ketemu saya angkat batu, saya titik kepala pecah. Saudara-saudara, memang peperangan kita begitulah. Tapi itulah naik turunnya grafik iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka jangan bosan juga untuk berdoa. Jangan bosan juga untuk melayani. Ya, terus semangat. Kita juga berdoa supaya ada tambah jiwa-jiwa baru lagi bagi kita. Yang lama berlalu ke sorga, yang baru datang lagi gitu kan. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yang harus kita, kalau yang pertama yang harus kita perbuat supaya hidup kita bermakna adalah hidup kita dibangun di atas pertobatan yang benar, akan bermakna. Yang kedua, kita harus menampilkan kehidupan yang berbeda seperti Sakeus ini, maka hidup kita sungguh bermakna di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kehidupan kita akan bermakna kalau kehidupan kita berfokus terus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada situasi sekitar. Ya, fokus tetap pandang kepada Tuhan Yesus. Berjalan, ingatlah selalu akan Dia, selalu bersama Tuhan. Kehidupan tanpa Yesus tidak adalah gunanya. Nyanyian dulu bilang, apa arti hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Jadi saudara-saudara, fokus kepada Tuhan itu harus menjadi sukacita kita. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan kita-kita yang sudah terhilang di dalam dosa. Dia sudah menemukan kita kembali. Maka setiap hari kita harus bersama dengan Dia. Saudara, saya punya cucu 2 ini. Selalu saya goda mereka. Tidur sama opa. Kalau kami jalan pergi bersama, ayo ke opa, tidur dengan opa. Tidak. Katanya tidak. Apa tidak? Tidur sama mama. Sama papa. Sama opa, nanti opa kasih uang banyak. Mereka tidak percaya. Mereka tidak pede. Ya, mungkin masih kecil. Nanti kalau udah besar malah tinggalin orang tuanya, lari ke opa begitu kan. Tapi lihatlah, keteladanan anak-anak kecil tidak bisa hidup tanpa orang tua. Ya. Kita juga dalam dunia ini katakan tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk membinasakan dan membunuh. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup
dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Tuhan sudah datang, ada bersama dengan kita, dan bersama dengan kita untuk memperoleh kehidupan. Karena itu saudara, mari hidup kita berfokus kepada Dia. Kalau dulu fokus kita kepada pekerjaan saja, fokus kita kepada dunia ini, fokus kita kepada uang. Gak habis-habis waktu ini hanya untuk cari duit. Sekarang bukannya pekerjaan gak penting, bukan keluarga gak penting, bukan uang gak penting, semuanya penting. Tapi yang terpenting nomor satu adalah fokus kepada Tuhan Yesus, lebih berharga daripada apapun juga. Sehingga Paulus juga setelah hidupnya bermakna buat pernyataan, apa yang dahulu jadi keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Tuhan Yesus. Jadi mari saudara, kita mau iring Yesus, kita mau setia mengikuti Yesus, karena itulah kehidupan yang bermakna. Saya baca-baca kisah hidup anak-anak Tuhan yang dalam masa-masa penderitaan, mereka menderita luar biasa, tapi mereka secara fisik menderita, secara politis tertekan, secara ekonomi mereka hancur juga karena Yesus. Tapi secara rohani mereka kaya, menemukan kehidupan yang bermakna. Dan kehidupan bermakna seperti itu, fokus kepada Yesus. Orang akan melihat Yesus lebih berharga daripada harta kekayaan dunia, daripada apapun yang ditawarkan dunia kepada kita. Mari Bapak Ibu, bangunlah kehidupan yang bermakna ini, sehingga sampai Tuhan datang. Toh saatnya kita dipanggil oleh Dia Bapak Ibu. Maka semua yang kita miliki, kita tinggalkan. Orang kalau dipanggil Tuhan, dia mau bawa apa? Tidak bawa apa-apa lagi. Pulang, tinggalkan semuanya. Berjumpa dengan Dia yang lebih indah dalam kehidupan ini. Ya Bapak Ibu, terus bangun kehidupan yang bermakna ini. Karena itulah rencana Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sakeus-sakeus zaman ini begitu banyak di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya makna hidup, perlu dicari oleh Tuhan. Kita pikirkan keluarga kita, kita pikirkan tetangga kita, kita pikirkan dunia ini. Begitu banyak orang saudara yang hidupnya belum bermakna. Dan mari kita doakan mereka. Mari kita jangkau mereka. Mari kita ajak mereka. Kita juga bisa bersaksi buat mereka. Hidupku dulu begini, sekarang di dalam Tuhan begini. Ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada ketenangan. Bukan diukur dari berapa banyak yang dimiliki, tapi kehadiran Tuhan dengan damai dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Mari kita refleksikan pujian ini dengan nyanyian dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Rencana indah yang Kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau perbuat dalam hidup ini. Semua baik. Pujian ini menghantar kita Bapak Ibu untuk pulang dengan sebuah komitmen baru di minggu ini. Bahwa saya mau tetap membangun kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kehidupan dibangun atas dasar pertobatan yang benar. Dibangun dengan menampilkan perbedaan hidup. Dibangun dengan kehidupan yang berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan dari semula. Ini dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, rencana indah Tuhan sediakan. Rencana indah telah Kau sediakan
hidupku yang penuh harapan. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Oh, rencana Tuhan. indah Tuhan sudah sediakan bagi kita. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup Kau jadikan hidupku berarti. hanya musik mengiringi kita. Bapak Ibu, mari berdoa. Setiap orang sudah dengar firman ini, meyakinkan kita pulang dengan mengatakan, saya sedang membangun yang bermakna di dalam Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Mungkin Anda nggak punya cukup uang, cukup materi, kurang dalam hal-hal yang lain, tapi Anda diperkaya secara rohani. Tuhan Yesus sudah datang dan Dia mencari orang yang terhilang. Kita yang sudah ditemukan. Hidup kita penuh makna di dalam Tuhan. Pertahankan itu. Itu lebih bernilai dari apapun juga. Hidup yang bermakna sudah dibangun. Kita boleh meminta kepada Tuhan untuk dipercayakan berkat-berkat sorgawi. Dipercayakan semua yang baik yang Tuhan mau. Berdoa, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah kamu akan mendapat. Katoklah pintu akan dibukakan. Tuhan sanggup memberkati dan menolong saudara dan saya. Asalkan kita memulai dengan mempertahankan kehidupan kita yang bermakna di hadapan Tuhan. Minggu ini adalah kesempatan bagi kita menikmatinya, memulainya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Bapak Ibu pulang dengan membawa makna